Tahukah Anda, bermain bukan hanya sekedar mengisi waktu luang anak, tetapi bermain juga merupakan media belajar bagi anak. Bagi anak, khususnya balita, bermain merupakan media untuk mengeksplorasi lingkungan. Bermain dapat membantu anak untuk melatih motoriknya, kognitif, serta kemampuan sosial anak. Saat anak Anda berlari, melompat, serta berguling, mereka secara tidak langsung melatih kemampuan keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh. Hal ini berarti kemampuan motorik kasar anak telah terlatih dengan baik. Coba perhatikan mainan ini. Ada kotak, ada lingkaran. Secara tidak langsung, anak telah belajar tentang konsep bentuk. Tidak hanya konsep bentuk saja, anak juga bisa belajar konsep lainnya dari permainan lain. Ketika anak bermain bersama teman-temannya, mereka melatih kemampuan bersosialisasi. Berkembang keterampilan sosial dapat terlihat dari cara anak mendekati dan bersama dengan orang lain. Contohnya, saat anak ingin memainkan apa yang sering dimainkan oleh temannya, anak secara tidak langsung melatih kemampuan berkompromi dan bernegosiasi. Selain itu, anak juga dapat belajar mengekspresikan diri kepada orang lain. Seperti kapan yang tepat saat tersenyum, kalau ada yang menangis, harus berbuat apa. Pilihlah permainan yang sesuai dengan usia anak. Hindari memberikan jenis permainan yang lebih tinggi dari usia anak, karena hal ini dapat membuat anak menjadi frustasi dengan tingkat kesulitannya. Namun, hindari pula memberikan permainan yang lebih rendah dari tingkat usia anak, karena anak akan mudah bosan. Bila anak Anda berusia 0-12 bulan, pastikan mainan tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan dapat dicicip. Boneka binatang bisa menjadi salah satu pilihan. Mainan yang bergerak akan membantu bayi dalam mengembangkan fokus dan perhatian pada objek. Bola yang mengeluarkan bunyi dan lampu juga dapat memberikan stimulasi motorik, visual, dan pendengaran. Di usia 12-18 bulan, bayi mulai senang memindah-mindahkan objek, seperti mainan yang bisa ditarik ulur, mainan yang aktif buka tutup, dan mainan yang mengeluarkan bunyi. Umumnya memang anak sudah bisa berdiri dan duduk, walaupun beberapa mungkin belum dapat jalan secara mandiri. Anda dapat memberikan balok sederhana seperti ini, dan mainan kereta-kereta seperti ini. Saat usia 18-24 bulan, anak sudah mulai berbicara dengan jelas, tertarik dengan ukuran dan peletakan objek. Anak dapat diberikan balok-balok sederhana seperti ini, jadi anak dapat menyusunnya. Mainan lain yang dapat diberikan adalah hand puppet dan boneka yang dapat menangis, sehingga anak dilatih untuk berimajinasi, bermain peran, serta kemampuan motoriknya. Kreativitas anak meningkat pada usia 2-3 tahun. Anda dapat memberikan frase sederhana seperti ini agar menguatkan koordinasi mata dan tangan pada anak, serta kemampuan mencocokkan dan mengenali bentuk. Saat anak memasuki usia prasekolah 3-5 tahun, mereka menikmati kegiatan menggambar, mewarnai, bahkan hanya mencoret-coret dengan berbagai warna. Berikan mereka alat gambar seperti krayon yang akan membantu kemampuan mereka dalam menulis, mengembangkan imajinasi, serta dalam mengekspresikan emosi. Anda juga dapat mengenalkan buku cerita sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak. Sebaiknya, jangan jadikan gadget sebagai mainan utama anak. Gadget bisa menjadi pilihan mainan pendamping hanya jika anak telah berusia lebih dari 3 tahun. Saat bermain pun, orang tua harus memberikan aturan kepada anak. Sebagai contoh, permainan yang dimainkan hanya berupa mainan edukasi. Saat bermain gadget, posisi harus duduk dan tidak boleh tiduran. Tidak boleh bermain gadget saat makan, dan waktu maksimal bermain gadget hanya 15 menit. Selain membatasi anak dalam bermain gadget, aturan yang dibuat akan membuat anak menjadi disiplin. Orang tua dapat mendampingi anak dan memberikan arahan kepada anak saat bermain. Bermain dengan anak juga dapat membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Selain itu, berikan mereka waktu untuk mengeksplor mainannya sendiri saat dia sudah bisa melakukannya. Ini dapat menambah daya imajinasi dan kreativitas pada anak. Ajak juga teman sebayanya untuk bermain bersama sehingga kemampuan sosialisasi pada anak meningkat. Saat mendampingi anak bermain, Anda dapat mengajak anak untuk memilih mainannya. Seperti pilih yang ini atau yang ini. Dengan demikian, anak akan belajar mengambil keputusan.
Ketika bermain bersama anak Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, untuk apa ini? Warna apa? Ada berapa kotaknya? Selesai bermain, Anda harus membereskan mainannya sendiri, sehingga orang tua melatih anak untuk bertanggung jawab. Jangan lupa memberikan reward seperti hebat, yeay, bagus, pintar kepada anak ketika anak benar menjawab pertanyaan dan ketika anak selesai membereskan mainannya, sehingga anak mempertahankan perilaku tersebut.